Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berada di Zoom meeting untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu dengan Al-Fatihah, kemudian salawat dan doa ditambahkan ilmu ya. Kita sama-sama ya. Al-Hadi wa naqulu bisalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa tadi kita diberikan kemudahan untuk memahami yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini kita masih di bab huruf jazm, yaitu huruf yang keempat, yaitu lamun nahiyah. Ya, lamun nahiyah. Jadi sebelumnya kita sudah menyelesaikan lam, kemudian lamma, kemudian lamul amri. Ya. Sekarang kita yang keempat, lamun nahiyah, yang artinya jangan. Lamun nahiyah itu lam alif berharokat fathah, kemudian nahiyah itu adalah maknanya larangan. Nah, huruf ini adalah menjazmkan atau menjadikan harokat kata setelah lamun nahiyah, harokat kata terakhirnya itu adalah sukun. Mari kita lihat contohnya. Pertama, silakan Ibu lihat surat Al-Baqarah ayat 286. 286 ya. Ya. Dua delapan enam. Ya, ayat terakhir. Ya la yukallifu nafsan. Ya. Tapi kita baca yang penggalanya aja Bu ya, yang Rabbana wala tahmil. Ya.
Enggak satu ayat lengkap. Iya. Penggalan ayat dari ayat 286 ini yang ada huruf lam nahiyahnya. Ya, saya bacakan, nanti Ibu ikuti ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته Rabbana wala tahmil alai Rabbana wala tahmil alaina oh ya Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamalta كما حملته على الذين من قبلنا. kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Baik ya, itu bacaan ayatnya. Nanti diulang-ulang lagi sendiri di rumah. Pada penggalan ayat ini, ayat 286 surat Al-Baqarah, ya terakhir, ada huruf lam alif berharokat fathah, dibacanya la, ya. Rabbana wala. Nah, setelah la itu ada kata tahmil. Nah, kata tahmil huruf terakhirnya adalah huruf lam, itu berharokat sukun. Maka la-nya di sini sebelum kata tahmil disebut dengan lamun nahiyah, ya. Iya. Nah, secara kaidah ketika ada lam nahiyah, kata setelahnya huruf terakhirnya berharokat sukun. Di sini huruf terakhirnya lam itu sukun. Nggak boleh berharokat kasroh atau dhammah atau fathah. Jadi hanya sukun. Wala tahmil. Nggak boleh dibaca wala tahmilu, wala tahmila, wala tahmili. Nggak boleh ya. Iya. Dipahami, Bu? Insya Allah paham. Nah, itu adalah huruf ya, huruf lam nahiyah. Kemudian huruf lam nahiyah yang contoh kedua ada di surat Al-A'raf ayat 150, Bu, silakan. Al-A'raf. Al-A'raf. Al-A'raf ayat 150. Surat keberapa ya, Ustaz? Surat ke-7. Al-A'raf ayat Al-A'raf 150. 150. Ya, Quran nih, udah nih, Ustaz. Udah ya. Nah, itu dari mulai kata falatusmit ya, perhatikan. Dari kata falatusmit. Ya. Ini kan ayatnya panjang, Bu ya. Ya. Tapi kita akan baca dari falatusmit ya. Penggalan terakhir, Bu. Ya. Baik, ikuti bacaan saya. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني Fala tusmit biyal a'da wala taj'alni ya wala taj'alni ولا تجعلني مع القوم الظالمين. wala taj'alni ma'al qaumid dzalimin. Ya. Pada penggalan ayat 150 dari surat Al-A'raf ini yang dimulai dari kata fala tusmit,
Nah, di situ ada setelah Alif. fa itu ada lam alif berharokat fathah, fa la ya. Itu dua ketukan kalau dalam tajwid ya, matobi'i itu adalah lamnya lam nahiyah. Setelahnya ada kata tushmit ya. Kata tushmit itu huruf terakhirnya adalah huruf ta ya. Nah, huruf ta-nya berharokat sukun. Nah, itu adalah merupakan tanda untuk sebelumnya ada lam nahiyah ya, fala tushmit. Jadi nggak boleh taknya nggak boleh domah, fathah atau kasroh. Jadi fala tushmit. Nggak boleh fala tushmitu, fala tushmiti, fala tushmita ya. Paham Ibu? Insya Allah paham. Nah, dan kemudian sebenarnya di ayat ini juga ada lam nahiyah yang lainnya Bu. Coba yang mana Bu kira-kira menurut Ibu? Wala tas'alni. Nah, wala taj'alni, betul ya. Di situ lam alifnya juga sama, lam nahiyah. Eh, yang yang sukunnya yang mana Bu? Yang sukunya kok tas'al? Oh, iyanya ya Ustaz. Nah, iya atau lam? Ada dua soalnya. Wala tas'al. Iya, ada lamnya juga. Wala tas'al. Ini ada lam sukunya. Iya. Jadi di sini yang untuk tanda jazmnya pada kata setelah lam nahiyah adalah di lamnya Bu ya. Lam tas'al ya. Ya, Lamnya ya. di taj'al. Adapun ni, nun sama iya itu adalah untuk domir Bu. Kata ganti. Nanti kita pelajari Bu ya. Insya Allah, insya Allah. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa, bisa. Lanjut ya. Lanjut. Baik. Selanjutnya adalah huruf jar ya. Jadi kita sudah mempelajari huruf nasab ya, anlan, idan, kei, kemudian huruf jazm, lam, lama, lamul amri, lam nahiyah. Nah, yang ketiga adalah huruf jar, Bu. Huruf jar ini adalah huruf yang menjadikan kata setelahnya huruf terakhirnya berharokat kasroh, Bu. Ya, jadi kalau huruf nasab ya terakhirnya fathah ya. Kalau huruf jazm terakhirnya sukun ya. Kalau huruf jar terakhirnya kasroh. Nah, huruf jar ini ada 12 yang saya kasih di sini ya. Ya. Dengan huruf yang pertama, jadi huruf jar ini ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, maksudnya huruf hijaiyah ya. Ada Iya. juga tiga huruf gitu kan. Yang satu huruf misalkan huruf ba itu berharokat kasroh ya. Jadi kalau huruf ba berharokat kasroh itu adalah termasuk huruf jar. Kemudian huruf kaf berharokat fathah. Huruf lam berharokat kasroh. Kemudian rubba ini huruf ro sama ba ya. Kemudian nah ini yang tiga huruf hamzah berharokat kasroh, huruf lam berharokat fathah, kemudian ada iya tidak bertitik ya. Ini termasuk alif sebenarnya ya. Ila dibacanya. Kemudian yang tiga huruf lagi ala, ainnya fathah, lamnya fathah, kemudian iya-nya tidak bertitik, jadi seperti ila ya, itu alif. Kalau di Sunda dulu saya belajar namanya alif bengkok, Bu. Ini bengkok. Iya. Jadi dia tidak dibaca seperti alif ya, tapi karena tidak berdiri seperti alif umumnya, seperti iya, maka disebutnya alif bengkok. Kemudian yang dua huruf lagi itu min. Minnya kasroh, nunnya sukun. Kemudian fi, fa-nya kasroh, iya-nya sukun. Kemudian an-nya fathah, nunnya sukun. Kemudian yang satu huruf lagi ada wa berharokat fathah, ta berharokat fathah, dan yang tiga huruf adalah ha,
ta ya sama alif itu alif bengkoknya ya atau iya tidak bertitik, hanya fathah, taknya bertasdid hatta. Nah, ini salah naruh tasdidnya kurang dekat ke ta ya. Harusnya kata ya. Kata. Ya, itu biasanya hatta ya. Jadi tasdidnya kurang dekat ke ta. Gitu. Ini sebenarnya ada lagunya Bu kalau mau dilakukan. Gak usah lah Ustaz. Nggak usah ya. Ya. Nanti dihafal sendiri aja Bu ya. Bika bila. Ini diambil lagunya dari sholawat sebenarnya. Baik ya, itu adalah huruf-huruf jar ya. Kita akan langsung saja ke contoh-contohnya Bu ya. Ya. Untuk contoh huruf jar bi ya ini kita mulai dari basmalah ya, saudara Fatihah ya. Saya bacakan, Ibu ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada lafaz basmalah ini yang di dalam Al-Qur'an Utsmani ya, itu surat Al-Fatihah termasuk ayat pertama ya, bismillah itu ada huruf ba berharokat kasroh bi ya. Setelahnya sin sama mim ya. Nah, perhatikan huruf mimnya itu berharokat kasroh Bu ya. Ya. Maka itu baknya, bi-nya itu adalah huruf jar, bismi. Ya. Itu asal katanya bi dan kata yang keduanya ismu. Ya, ada alifnya sebenarnya. Bismillah. Ya, Asal katanya ya ya, Ustaz ya. jadi asal katanya itu Ya. huruf bi sama kata yang kedua adalah ismu. Hmm. Ada alifnya sebenarnya. Nah, ketika disambung dengan huruf jarbi, maka alifnya hilang. Karena alifnya sukun, sinnya sukun. Karena dalam bahasa Arab, kalau ada dua sukun, itu satu hilang. Nggak bisa dua-duanya ada. Maka alif yang pertama yang hilang. Paham, paham. Paham, Bu ya? Paham. Nah, di sini bismi nggak bisa ibu baca dengan harokat lain di huruf mimnya, doma atau fathah, bismu, bisma itu nggak bisa ya. Jadi harus kasroh bismi gitu ya. Karena ada cirnya ya. Ada huruf jernya bi. Hmm. Kemudian yang kedua huruf jernya huruf kaf berharokat fathah yaitu ka yang artinya seperti. Ya. Kalau bi tadi artinya dengan, kalau ka ini artinya seperti. Nah, ini ada di surat Al-Qari'ah, ya, Al-Qari'ah ayat 1. Nah, Ibu hafalkan Bu ya. Ya. Nah, saya baca aja, Ibu ikuti ya. Ya. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ Wa takunul jibalu kal ihni manfus. Kal'ihnil. Nah, itu adalah alif lam mati, Bu. Kal ihni. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, gitu ya. Jadi, nah pada ayat kelima ya, ayat kelima surat Al-Qari'ah ini ada kata kal'ihni ya. Itu ada huruf kaf berharokat fathah. Setelahnya ada al-ihni. Nah, huruf terakhirnya daripada kata al-ihni ada huruf nun itu berharokat kasroh. Nah, di sini kafnya diartikan seperti watakunul jibalu kal'ihni. Nah, jadi di sini adalah contoh huruf jar kaf berharokat fathah. Al-ihni nggak boleh dibaca kal-ihna, kal-ihnu nggak boleh juga Bu ya. Kal ihni itu dari asal kata dari apa Ustaz? Ah, Ahad. gimana Bu?
kali ini itu asalnya dari kata apa, Ustaz? Oh, dari kata apa? Oke. Pertama, kapnya kan huruf jar, Bu ya. Ya, huruf Jadi kajar. tinggal al-ihni. Al-ihninya ini adalah ada berapa huruf tuh, Bu? 5. Ada 5 ya. Alif, lam, kemudian ain, ha, sama nun. Nah, kalau Hmm. kita ingin mengetahui asal kata, maka dihilangkan 2 huruf supaya menjadi 3 huruf, Bu. Jadi ahin apa ifni? Nah, jadi dari ain, ha, sama nun. Jadi ahana. Gitu. Kalau dibuka di kamus, dari ain, ahana. Ya. Ah, artinya Artinya itu apa ya? Semacam kapas atau bulu-bulu yang ya seperti kapas yang diterbangkan, Bu. masa kapas ya. Mm. Jadi kan kejadian kiamat itu gunung-gunung diterbangkan seperti kapas-kapas atau bulu-bulu yang seperti kapas yang mangfus yang berhamburan. Buran. Itu adalah kejadian ketika kiamat nanti. Bagaimana paham, Bu? Insya Allah paham. Lanjut. Lanjut. Nah, sekarang yang ketiga adalah huruf lam berharokat kasroh li ya. Nah, ini di surat Al-Fatihah Li. ayat kedua. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, pada ayat 2 surat Al-Fatihah ada kata lillahi ya. Lafaz Allah, kemudian itu lamnya berharokat kasroh ya. Gitu. Biasanya kan lafaz Allah Linya itu ada alif ya kan? alif. Nah, kalau di sini nggak ada alif. Nah, coba lihat Ibu ke atas lagi itu surat Al-Fatihah, Bismillahi. Kan lafaz Allahnya ada alif tuh ya. Iya. Nah, kalau di sini alhamdulillahi itu lafaz Allahnya nggak ada alif karena memang lamnya berharokat ya, berharokat kasroh ya. Kalau di sana kalau yang bismillahi alif lamnya kan mati ya. Iya. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim. lillahi li lam pertamanya itu adalah huruf jar yang artinya milik ya. Lillahi artinya Allah. milik Allah. Nah, Hanya isti. huruf H ya pada lafaz Allah itu berharokatnya kasroh ya. Lillahi. Jadi nggak boleh lillaha, nggak boleh lillahu. Jadi harus kasroh. Lillahi. Gimana, Bu? Paham, Bu? Paham. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah huruf ila ya. Huruf hamzah berharokat kasroh, huruf lam berharokat fathah, kemudian alif atau tidak bertitik ya. Dibacanya ila, ini adalah huruf jar ya. Nah, kita baca surat Al-Maidah ayat 48. Ibu pakai HP, Bu. Pakai apa ini? Kelihatan nggak? Kelihatan tapi kebesaran. Iya benar, kelihatan. Nah, kalau kelihatan nggak usah buka Quran karena kita Kelihatan. ngambil potongan kata aja, Bu ya. Iya. Ilallahi marji'ukum jami'a. Silakan, Bu. Ilallahi marji'ukum jami'a. Nah, jadi pada penggalan ayat 48 daripada surat Al-Maidah ini ada huruf jar ila dan setelahnya lafaz Allah ya kan lengkap ini ada alif lamnya. Kemudian huruf terakhirnya huruf H berharokat kasrah, Bu ya. Ilallahi ya.
Nah, itu adalah tanda huruf jar. Ya, kalau ada huruf jar, kata setelahnya, huruf terakhirnya itu berharokat kasroh. Ilallahi. Nggak boleh dibaca ilallaha, ilallahu. Nggak boleh. Harus ilallahi. Paham, Bu? Paham, paham. Nah, selanjutnya ada huruf ala. Ya, huruf ain berharokat fathah. Huruf lam berharokat fathah, kemudian huruf iya tidak bertitik atau alif ya sukun. Ala dibacanya ala. Ini huruf jar ala. Saya ambil contoh dari penggalan surat Al-Baqarah ayat 20 ya saya bacakan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Silakan, Bu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Di pada penggalan ayat 20 daripada surat Al-Baqarah, innallaha ala, ya ada huruf jar ala, kemudian setelahnya kata kulli ya. Kata kulli huruf terakhirnya lam itu harokatnya kasroh ala kulli. Nggak boleh dibaca ala kullu, nggak boleh. Harus ala kulli. Nah, seperti itu, Bu, ya. Ya, Paham, Bu? paham, paham. Lanjut ya. Lanjut, lanjut. Kemudian huruf min. Ya, huruf mim berharokat kasroh, nun sukun. Ini huruf jar dibaca min. Saya ambil surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Silakan, Bu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Baik. Nah, pada penggalan ayat 8 surat Al-Baqarah itu ada firman Allah wa minan nas ya. Ada minan nas. Nah, di sini min tapi nunnya berharokat fathah, Bu, ya. Nun, iya, iya, min. Kenapa Benar. kira-kira, Bu? Kok nunnya kan kalau huruf jarnya min sukun. Tapi kalau dalam ayat kok nunnya berharokat fathah. Kira-kira menurut Ibu ada apa alasannya, Bu? Iya, kenapa itu Ustaz ya? Ibu tahu jawabannya nggak? Belum. Belum, oke. Alasannya adalah perhatikan asalnya nunnya sukun, Bu, ya. Iya, betul. Nah, kemudian perhatikan setelah huruf nun ada alif lam, Bu, ya. Iya, Nah, isim. alif lamnya sukun kan? Iya, ini Ya, sukun. ini dalam bahasa Arab. Kalau Boleh. sukun ketemu sukun itu yang pertama itu dikasih harokat. Oh, iya, 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 iya. Paham, Nah, yang paham. pertama kan nun yang sukun ya, yang kedua kan alif lam ya. Iya, Maka betul. nunnya dikasih harokat gitu kan. Dan harokat di sini adalah harokatnya fathah karena setelahnya ada fathah lagi ya. Jadi wa minan nasi gitu bacanya ya. Kalau ibu Harus nunnya dikasih sukun, kira-kira bacanya gimana? Bisa dibaca nggak, Bu? kalau dikasih sukun, wamin. Nah, itu ya. Langsung masuk deh. Kalau nunnya dikasih sukun, maka kan susah bacanya kan? Saya wamin masuk. Ini kan dia ada alif lam. Kalau dikasih sukun ada alif lam. Terus kan ininya tasdid ya Ustaz ya. Iya. Jadi Wamin masuk ke kalaupun situ. bisa dibaca, alif lamnya jadi hilang. Jadi nunnya Ya, masuk ke nun lagi idgom, ya kan? iya betul itu. Wa min nasi, kan begitu jadinya kan? Ya. Nah, tapi kalau dibaca seperti itu, berarti kita menghilangkan dua huruf, yaitu alif lam, kan? Alif lamnya nggak ada harus. Ah, Kalau dibaca min ya Ustaz ya. Kalau ada iya, sukun ya min ya. iya, Sebenarnya huruf jarnya kan min sukun ya Ustaz ya. iya, betul. Mm-mm. Paham, paham. Di sini paham. Jadi kita harus Paham. harus Belum mengetahui, begitu, belum begitu ruwet. iya, jadi harus mengetahui alasannya, Bu, ya. Insya Allah, insya Allah. Jadi pertama Ibu harus tahu kalau huruf jar min itu adalah
nunnya sukun. Itu yang pertama, Bu ya. Iya. Nah, tetapi dalam prakteknya dia nunnya bisa berharokat kalau ketemu sukun lagi, gitu ya. Betul, betul. Tetapi kalau nanti setelah nunnya sukun tidak ketemu sukun, ya tetap sukun, gitu. Maksudnya Ustaz? Ya misalkan nanti setelah kata min, setelah Hmm. min ada kata tapi tidak tidak ada sukun, gitu kan? Ya, paham, paham. Gitu. Nanti kita cari ininya, contohnya ya Bu ya. Ya, insya Allah. Nah, perhatikan juga di sini di ayat 8 surah Al-Baqarah juga ada yang hurufnya sama dengan min tapi dibacanya man. Setelah An-Nas itu man, Bu ya. Ya, ada. Nah, Mayakul. itu kan di situ nunnya sukun tapi mimnya fathah kan? Ya. Nah, kalau yang ini bukan huruf jar, Bu. Huruf apa, Ustaz? Iya, ini bukan, memang bukan huruf ya. Apa tadi? Oh, mimnya fathah. Ya, betul, bukan huruf jar. Iya, mimnya kan fathah jadi mayyakulu kan? Gitu. Iya. Nah, ini adalah ada kesamaan huruf tapi beda dalam harokat, Bu ya. Iya. Dan kalau dibaca min itu adalah huruf jar, kalau dibaca man itu bukan huruf jar ya. Idhom. Ya. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya adalah huruf jar fi. Huruf fa berharokat kasroh, kemudian huruf ya berharokat sukun fi. Ya, ini saya ambilkan dari surat Al-Baqarah juga ayat 11-nya ya. Ini penggalannya juga ya, nggak lengkap. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Nah, silakan Bu. Wa idza qila lahum la yufsidu fil ardh. La tufsidu pakai tak, Bu. Oh iya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Nah, baik. Nah, pada penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 11 ya wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Nah, itu ada huruf fi ya, kemudian al-ardi. Nah, di sini al-ardi. Nah, gitu ya. Ya. Huruf do-nya itu adalah berharokat kasroh, nggak boleh fathah, nggak boleh doma. Jadi fil ardi, nggak boleh fil ardu, fil ardo nggak boleh. Ada huruf jarnya. Ya karena ada huruf jar fi. Oke, baik Bu ya. Nah, sebelum fil ardi ada la tufsidu. Kira-kira menurut Ibu la-nya lam nahiyah bukan? Lam ya. Alif lam. Lam nahiyah. Berarti fiil kata-kata setelahnya ada sukun dong. Tufsid. Sebentar Ustaz. Lihat dulu. Jangan. Oh, bukan lah Ustaz. Bukan? Iya. Kenapa bukan, Bu? Lam nahiyah ya. Tapi kalau lam nahiyah kan lam mim ya. Udah nggak Ustaz? Kenapa, Bu? Kalau lam nahiyah kan lam ada mim, lam mim. Ini masuknya lam nahiyah. Lam alif lam itu masuknya lam nahiyah. Iya. Yang la tufsidu kan lam alif dibaca la kan? Lah iya, lah tidak. Menurut Ibu lam nahiyah bukan? Kalau menurut saya sih, saya bingung Ustaz. Kayaknya sih bukan. Dikira-kira aja, Bu. Kayaknya sih bukan deh. Bukan ya. Ini termasuk lam nahiyah juga, Bu. Oh gitu. Kok? Nah, adapun kata setelah lam nahiyahnya tufsidu ya, perhatikan Bu kata tufsidu ya. Iya. Kan ada wawu, ada alif ya. Iya. Wawunya sukun, alifnya sukun, Bu ya. Ya. Nah, di situ sebenarnya
tanda jazmnya bukan sukun, Bu, tetapi ada satu huruf yang dihilangkan sebenarnya, Bu. Ya Allah ya Rob. Nah, ini nanti kita belajar juga, Bu, santai, Bu. Iya loh. Jadi gini, Bu. Susah Ini ya Cas, saya ingat ke situ. jadi gini, Bu. Kata kata tupsidu kalau enggak ada la itu asalnya tupsiduna. Tusiduna. Tapi karena ada la, lam nahiyah, maka nunnya hilang. La tupsidu gitu. Masih alif. Nah, ini mah apa ya? Pelajarannya belum dipelajari, Bu, tapi ini mah mukaddimah saja ya. Belum ngeraba-ngeraba Ustaz. Ya, nanti kita pelajari pelan-pelan ya. Jadi gini, jazm itu kan saya baru kasih tanda yang inti yaitu sukun, Bu ya. Iya. Nanti ada tanda jazm yang lainnya. Itu nanti di bab tersendiri akan kita pelajari, Bu ya. Siap, siap. Oke. Jadi Berarti ini maksudnya lam nahia ya, Ustaz. Lam nahia ya. lam nahiyah juga nah, gitu. Tapi ini tanda jazmnya belum kita pelajari. Nanti di babnya kita pelajari, Bu ya. Insyaallah. Nah, jadi Ibu nggak usah pusing dulu, santai aja. Nanti nanti kita pelajari, Bu. Allah, insyaallah. Yang sudah Ibu pahami itu dipegang dulu. Yang Ibu belum paham itu tandanya belum saya ajarkan. Cuman istilahnya baru tambahan tambahan sisipan aja ya. Insyaallah. Selanjutnya adalah Yang huruf jar an. Huruf ain berharokat fathah. Kemudian huruf nun berharokat sukun dibaca an. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 48. Di HP kelihatan nggak, Bu? Kalau nggak kelihatan silahkan buka Quran, Bu. kelihatan. Oke, saya baca Oh, ya. ya. Iya malah dicepat waktunya Ustaz. Kalau begini harus buka Quran, waktunya habis. Iya, betul. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Silakan, Bu. Wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Baik. Pada penggalan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 8 itu ada kata an An nafsin ya, ada an, kemudian setelah kata huruf jar an ada kata nafsin, Bu ya. nafsi. Nah, kalau di sini harokat kasrohnya kasroh tanwin, Bu ya, nafsin ya. Nah, sebelum an nafsin ada nafsun, Bu ya. Ada nafsun, iya ada. Nah, jadi sebenarnya kata nafs itu bisa nafsun, bisa nafsin, bisa nafsan. Nah, kalau nggak ada huruf jar seperti sebelum an itu kan nafsun ya, Bu ya. Iya. Tapi karena ada jar an nafsin maka sinnya berharokat kasroh. Di sini kasrohnya tanwin ya, an nafsin. Paham, Bu? Insya Allah paham. Lanjut ya. Huruf waw ya, huruf waw berharokat fathah yang artinya demi. Ini biasanya digunakan untuk sumpah, Bu. Kayak wallahi ya. Nah, kalau dalam Al-Qur'an biasanya Allah bersumpah dengan waktu, dengan apa? Ya, saya contohkan surat At-Tariq ya. Was-samai wat-tariq. Silakan, Bu. Oh, yang pertama ya. Wasama iwat Ya. Jadi di ayat pertama surat At-Tariq itu Allah berfirman was-samai ya. Ada huruf waw berharokat fathah setelahnya kata as-samai. Nah, ini as-samai huruf terakhirnya hamzah itu harus kasroh ya was-samai. Nggak boleh dibaca was-samau was-samaa. Tapi kalau nggak ada wa, ya as-sama'u. Begitu harokatnya, Bu ya. Kemudian selanjutnya huruf ta, ya. Huruf ta berharokat fathah. Nah, ini juga artinya demi, sama.
untuk sumpah juga ya. Nah, ini saya ambilkan dari surat As-Saffat ayat 56. Surat setelah surat Yasin ya. Qala tallahi in kitta laturdin. Silakan Bu. Qalat Allah ya kid kid tata kid tala turdi. Laturdin. Oh iya. Qalat Allah ya kid tala turdin. Nah, pada ayat 56 surat As-Saffat ini Allah berfirman qala tallahi ya. Ada huruf ada kata tallahi huruf ta kemudian setelahnya lafaz Allah. Nah, huruf H, terakhirnya huruf H berharokat kasroh. Tallahi artinya demi Allah ya. Nah, di sini nggak boleh tallahu, nggak boleh tallaha. Paham, Bu? Paham. Nah, terakhir huruf hatta, ya huruf jar hatta, ada huruf H berharokat fathah, huruf ta berharokat fathah dan tasdid. Terakhirnya huruf ya tidak berdiri kata huruf alif ya, sukun. Artinya sehingga ya. Ini ada di surat Al-Qadar ayat 5. Allah berfirman, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Silakan Bu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini ada di ayat 5 surah Al-Qadar ada kata hatta matla'i ya. Setelah huruf hatta ada kata matla'i ya. Matla'i itu huruf terakhirnya huruf ain berharokat kasrah. Matla'i. Jadi nggak boleh fathah, nggak boleh dhamma. Hatta matla'i. Seperti itu Bu ya. Nah, sampai di sini kita selesai untuk sementara bab huruf, Bu ya. Halo, Bu. Ya. Jadi bab huruf selesai. Apakah Ibu ada pertanyaan? Pokoknya masih bisa dimengerti, Ustaz. Mengerti ya. Sekarang saya mau kasih materi selanjutnya yaitu tentang komponen dalam bahasa Arab yang kedua ya, yaitu kan pertama huruf Bu ya. Yang kedua adalah fiil atau yang disebut dengan kata kerja. Wah, udah masuk nasrif nih. Tasrifnya belum nanti. Ini kata kerjanya saya kasih contoh dari dasar, Bu. Enggak ke sorop dulu, nanti sorop masih jauh banget, Bu. Iya, betul. Saya ini dulu. Saya kasih perkenalan dulu sama fiil, tandanya apa segala biar kita mudah memahami mengidentifikasi apa itu fiil. Ya. Udah siap Bu untuk belajar fiil? Siap. Baik. Ya. Jadi komponen yang kedua di dalam bahasa Arab itu adalah al-fi'lu atau fi'il atau artinya kata kerja. Ya. Nah, untuk kata kerja ini adalah sebuah kalimat ya dalam bahasa Arab yang maknanya mengandung unsur pekerjaan atau perbuatan. Nah, dalam unsur perbuatan ini juga ada unsur waktunya ya. Jadi di mana perbuatan itu bisa dilakukan di masa lalu atau perbuatan itu dilakukan di masa sekarang, akan datang, dan yang ketiga adalah perbuatan yang sifatnya perintah, Bu. Oh, ini masuknya nahu gitu. Masih nahu ya? Masih nahu, Bu.
Ya. Ya. Kenapa Bu? Ada yang mau disampaikan? Ibu mau apa? Enggak, udah paham, paham. Nah, nah, di bab fiil ini pertama kita akan mengenal macam fiil dulu ya. Dalam fiil atau kata kerja itu terbagi atau terkelompok menjadi 3, Bu ya. Ini dore amr. Yang pertama adalah fiil madhi, yang kedua fiil mudhari, dan yang ketiga adalah fiil amr. Ini adalah kata kerja atau fiil dalam bahasa Arab ya, hanya 3 kelompok ini ya. Jadi kalau ibu ditanya ini fiil apa, berarti jawabannya antara fiil madhi, fiil mudhari atau fiil amr Bu ya. Iya. Apa itu fiil madhi? Fiil madhi adalah fiil yang secara makna telah dilakukan. Jadi perbuatannya itu telah dilakukan. Seperti itu, Bu. Atau bentuk lampau. Gitu. Lampau itu artinya sebelum sekarang. Misalkan tadi siang dan ke waktu ke belakang. Sampai tidak terhingga waktu ke belakang itu disebutnya fi'il madhi, Bu. Nah, adapun fi'il yang sedang dilakukan, ya, Ibu misalkan sedang belajar, gitu kan, itu disebutnya fi'il mudhari. Nih, kelompok yang kedua. Dan fi'il mudhari juga selain maknanya sedang melakukan, juga bisa bermakna akan melakukan, gitu. Jadi fi'il mudhari ini maknanya 2, sedang dilakukan atau perbuatannya akan. Misalkan ibu mau pergi besok gitu kan. Perginya besok itu fi'ilnya juga termasuk makna fi'il mudhari, Bu ya. Iya, iya. Atau misalkan bulan depan ibu mau umroh, mau haji atau apa, itu ada perbuatannya adalah juga fi'il mudhari, Bu, akan. Iya, akan. Misalkan ibu mau apa bulan apa tahun depan atau apa ada rencana mau apa, maka perbuatannya masih masuk kategori fi'il mudhari, akan. Itu. Nah, yang ketiga adalah fi'il amr. Nah, ini kelompok kata kerja yang sifatnya perintah. Yang biasanya maknanya lakukanlah, kerjakanlah, gitu kan. Nah, nanti tergantung kata kerjanya apa. Kalau duduk, duduklah, gitu kan. Misalkan makan, makanlah, seperti itu. Minum, minumlah. Itu adalah kelompok daripada pembagian fiil atau kata kerja ya. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab hanya ada 3 kelompok, yaitu madi yang merupakan bermakna telah secara perbuatan, waktunya masa lampau, kemudian fiil mudhari yang sedang dilakukan dan akan, kemudian bentuk perintah ya. Ini adalah fiil amr. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Insya Allah bisa. Nah, baik. Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui fiil itu terbagi 3 kelompok, kita akan mengenal ciri-cirinya, Bu ya. Bagaimana ciri-ciri fiil madhi? Bagaimana ciri-ciri fiil mudhari? Agar kita mudah mengidentifikasi kalau kita baca Quran, oh ada tanda ini berarti ini fiil madhi. Oh ada tanda ini fiil mudhari. Seperti itu, Bu ya. Tanpa harus mengerti artinya dulu ya, Ustaz ya. Ya, nanti tanpa harus mengerti arti, kalau ibu paham dan tahu tandanya, maka itu bisa akan dengan mudah ini tandanya ini bisa dipastikan fi'il madhi gitu. Nah, kita mulai dari tanda-tanda fi'il madhi ya. Jadi apa saja alamatul fi'lil madhi ya. Apa saja tanda-tanda fi'il madhi ya.
Jadi suatu kata atau suatu kata kerja dikatakan fi'il madi itu tandanya apa saja? Qad sami Nah, untuk fi'il madi ini sedikitnya ya saya akan kasih contoh tanda-tanda yang merupakan apa ya? Yang sering digunakan ya. Itu saya akan kasih tandanya ada 8 kalau tidak salah Bu ya. Yang pertama adalah qad. didahului oleh huruf qad. Ya, ada qad dua huruf yaitu qafnya berharokat fathah, dalnya berharokat sukun dibaca qad. Nah, kalau dalam Al-Qur'an Ibu mendapati kata qad atau laqad, nah itu jadi biasanya kan ada qad ada laqad Bu ya. Lakot kan ada ini ya, qad lakot ya. Ini Qadnya itu ada film qad atau ya. laqad itu sama Bu ya. Hmm. Jadi sebenarnya tanda pertamanya kode, tapi kode ini kadang ditambahkan dengan huruf lam di depannya ya. Lam Lakot. kode gitu. Nah, untuk kata kode itu saya ambilkan contoh surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 1. Ini juz ke-28. Kelihatan nggak Bu di HP? Kelihatan kelihatan di HP langsung aja Ustaz. Langsung ya. Ya, قد qad sami. سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Silakan Bu. Laqad sami Nah, di Allah. sini nggak pakai la Bu, langsung qad. Qad sami Allahu qaulallati tujadilu Tuh jadi oke, Ibu berarti di situ boleh ya. Ya, nggak apa, cukup segitu juga nggak apa-apa Bu ya. Jadi pada ayat 1 surat Al-Mujadilah ini ada diawali dengan kata qad ya. Qad sami'a. Nah, setelah kata qad itu ada kata sami'a. Ya. Perhatikan kata sami'a ada berapa huruf Bu? 3. 3 ya. Nah, ciri fi'il madi juga secara huruf itu biasanya fi'il madi itu adalah 3 huruf Bu ya. Maka kata sami'a itu termasuk fi'il madhi karena sebelumnya ada qad. Saya pahami, Bu? Kemudian di ayat ini juga ada huruf jar, Bu. Perhatikan, setelah tuja di luka ada fi ya, Bu. Dia ada huruf jar. Setelahnya kata zaujiha ya, Bu ya. Nah, yang tanda kasrohnya adalah huruf jim, zauji. Nah, itu adalah tanda Ya. kasrohnya. Nah, adapun ha itu adalah domirnya, gitu ya. Ya. Dan setelahnya juga ada huruf jar ila, watastaki ilallahi, ya. Ya. Ini juga huruf jar ila, kemudian lafaz Allah ilallahi. Nah, seperti itu. Ini sekaligus murojaah ya antara tanda fi'il madi dengan huruf jar ya. Paham, Bu? Paham. Lanjut ya. Masih paham. Yang pus itu kalau sudah mulai masuk ke sorot Ustaz. Kadang saya bingung. Iya, nanti itu masih jauh, Bu. Pelan-pelan. Eh, sebenarnya gini, Bu, belajar sorob itu bingung kalau kita dasarnya nggak kuat, Bu. Betul. Hmm. Makanya ini Betul. kan saya ajarkan pelan-pelan supaya dasarnya kuat, Bu. Supaya nanti ketika masuk ke sorob itu langsung nyambung, nggak nggak apa-apa lagi. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, kemudian tanda yang kedua adalah diakhiri dengan tak taknis atau huruf ta berharokat sukun. Jadi kalau ada suatu kata diakhiri dengan huruf tak sukun,
Dan huruf sebelum tak sukun itu berharokat fathah, Bu ya. Ya. Jadi akhirnya tak sukun, kemudian sebelum huruf ta harokatnya fathah. Contohnya surat Ali Imran ayat 42. Wa id qalatil malaikatu ya Maryam. Silakan Bu. Wa id qalatil malaikatu ya Maryam. Nah, pada kata pada ayat 42 surat Al Imran ada kata qalatil malaika. Nah, di situ kata qalatil malaika ya. Di situ taknya berharokat kasroh Bu ya. Oh iya. Kenapa Bu? Karena ada lamnya ya Ustaz, ada ini Nah, ya. karena ada alif lamnya berharokat Harus. sukun ya. Hmm. Nah, di sinilah. Jadi kalau ada sukun ketemu asalnya tanya sukun, tapi karena ketemu sukun maka huruf sukun yang pertama dikasih harokat. Nah, di sini harokatnya yang tepat adalah kasroh. Qalatil malaikah. Nah, di sini kata qalat. Nah, ini adalah fiil. Yang fiilnya adalah yang qala. Adapun taknya adalah tandanya, Bu ya. Iya. Gitu. Jadi yang fiil madinya yang kola. Oke. Nah, di ayat ini juga ada huruf jar ala tuh yang saya kasih tanda warna biru, Bu ya. Iya. Nah, setelah huruf jar ala ada kata nisai. Nah, di sini kata nisai itu huruf terakhirnya hamzah dan berharokat kasroh. Ala nisa'il alamin ya, nggak boleh dibaca ala nisa'a, itu nggak boleh, jadi harus kasroh ala nisa'il, seperti itu Bu ya. Ustaz, sebentar Ustaz. Saya masih belum paham dengan kola. Kola ya Ustaz ya. Oke. Berarti kan ini kan tanda fiil madinya kan berarti dari tata anisnya ini ya, takasra ya, Ya, harusnya kan sukun, karena ada sukun lagi, berarti ini harus ada harokatnya ya. iya, Terus kola berarti dari wajan faala gitu ya Ustaz? Apa gimana? iya dari paala Oh, ya paham paham. itu. Jadi taknya itu tanda fiil madinya, yang fiil madinya yang kolaknya Bu ya. Nah, iya, karena ini kan ada alifnya ya, konya panjang ya Ustaz ya. Ya, jadi Kop, sebenarnya kan 3 huruf kan? iya. Itu kola. Jadi cuman alifnya sukun. Nanti kita akan pelajari di eh, ada babnya tersendiri Bu ya. Iya, iya, iya. Itu. Jadi Ini yang sambil raba-raba sekarang ini ingat-ingetin pelajaran yang kemarin-kemarin ini Ustaz. iya boleh nggak apa-apa. Jadi kola ini sama wazannya dari paala juga Bu. Nah, karena alifnya ya, Pak Alif, Ya. Pak Alif. Cuman nanti kan ada di bab apa nanti kita pelajari juga ya. Sambil ingetin aja Ustaz, Nah, inget-ingetin. lanjut ya. Biar nggak lupa. Yang ketiga nih. Tanda fi'il madi yang ketiga adalah huruf ta, tapi taknya berharokat fathah, Bu. Namanya ta maftuhah. Jadi diakhiri ta maftuhah. Jadi suatu kata diakhiri dengan huruf ta yang berharokat fathah, kemudian huruf sebelumnya berharokat sukun. Hmm. Pak Alif. Kalau ini berbeda terbalik dengan nomor 2, Bu ya. Iya, Kalau nomor 2 kan taknya sukun, sebelumnya fathah. iya. Kalau yang nomor 3 taknya fathah, sebelumnya sukun. Hmm. Iya, Itu. iya. Paham, paham. Surat Al-Anbiya ayat 62 nih. Iya. Qalu a'anta fa'alta hada bi'alihatina ya Ibrahim. Silakan Bu. Qalu a'anta fa'alta hada bilih bi bilihatina Bi'aliha. bialihatina ya Ibrahim. Baik ya. Jadi pada ayat ini ada kata fa'alta ya.
taknya itu berharokat fathah, sebelumnya huruf lam berharokat sukun. Jadi taknya itu tanda fi'il madi, yang fi'il madinya yang fa'al, Bu ya. Iya, soal. Jadi fa'al itu dari fa'ala juga sama. Nah, pada ayat ini juga ada huruf jar, Bu. Yang mana, Bu? Coba. Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Huruf jar. Sebentar. Belum ini Ustaz, belum connect. Nah, ini setelah kata hada, fa'al tahada, bi, ya. Iya, B. Nah, itu adalah bi-nya huruf jar, Bu. Bi alihati. Nah, kan makanya harokat taknya kasroh ya. Roh, bi ali berarti bi ali hati ya, binya kasr. Oh. Adapun Binya naknya itu adalah domirnya. binya ini jer, terus ada kas tanya. Untuk Paham, paham. ya untuk kasrohnya di huruf ta, bi alihati. Ada alif lam juga, ada isim. Iya, ya. Jadi itu. Jadi adalah huruf jar bi. Baik. Paham sini saya, ya Allah ya Rob. Ternyata ini semua tadinya ngikutin aja jadi nggak paham. Nah, Bu. Enggak, ini kan berarti sini ada huruf jernya, ada isimnya, ada apa ya Ustaz, ada domirnya ya Ustaz ya. Iya, betul. Ini baru paham Ustaz. Iya, memang Aduh. kita kalau ini belajarnya harus pelan-pelan, Bu. Hmm. Itu. Kalau saya sih kalau sama yang pingin cepat boleh, yang mau santai-santai tergantung. Ini Ibu saya ngajar gini Lama yang penting paham. ya. Oke, Bu. Eh, sudah jam 9, mau lanjut lagi? Berhenti? 1 jam aja. Nanti bayarnya terlalu mahal nggak kuat bayar. Santai aja, Bu. Ya, seikhlasnya Ibu aja, kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Insya Allah itu kan sudah diniatkan. Makanya saya minta privat tuh seperti ini Ustaz. Jadi saya sambil yang pelajaran kemarin itu sambil saya raba-raba. Kemarin karena banyak orang, akhirnya saya nggak bisa speak up, nggak bisa ini. Ini bagaimana sih? Saya mau bilang ini, tapi kan mereka sudah jauh. Iya, Jadi saya, iya. jadi saya Seperti ya kalau belajar sama-sama memang begitu, Bu, resikonya. Yang pinter kadang lebih cepat, ya kan? yang pinter-pinter, yang bodoh tetap bodoh. Iya. Ya, moga-moga apa yang saya sampaikan Ibu bisa semakin Insya Allah. paham, Bu ya. Allah. Nanti insya Allah materinya saya share juga ke Ibu. Ya, untuk malam ini kita cukupkan dulu. Nanti insya Allah lanjut lagi di hari Rabu, Bu ya. Yeah. Baik, semoga yang kita pelajari pada malam hari ini kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkannya. Nanti Ibu ulang-ulang lagi di videonya, Bu ya. Iya, misal Baik. ulang videonya lebih jelas, lebih ini. Saya kalau ngulang tuh sebelum pelajaran. Iya. Nanti saya share materinya, Bu ya. Iya. Baik. Untuk malam hari ini kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.